Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasturi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Bangka Belitung, jurusan Hukum Fakultas Hukum angkatan 2022. Sekarang saya berada di semester 4. Di sini dalam video ini saya akan menjelaskan dan akan memberikan tugas dari salah satu mata kuliah Hukum Laut Internasional yang diampu oleh dosen Pak Sintong Arion Hutapea, SH.MH. Nah, di sini dalam penugasan kali ini kita akan menjawab tentang kasus, yaitu kasus kapal Venezuela yang membawa jutaan galon minyak yang hampir terbalik di Teluk Karibia, tepatnya di kepulauan di Teluk Paria, tepatnya di Kepulauan Karibia, yang berpotensi dapat merusak lingkungan ataupun ekosistem di laut tersebut. Nah, kita juga akan menganalisis dalam kasus tersebut konvensi ataupun aturan hukum apa saja, hukum internasional maupun nasional apa saja yang telah dilanggar. Baiklah, fokus permasalahan dalam kasus tersebut itu adalah regulasi ataupun konvensi hukum internasional maupun nasional apa yang dilanggar akibat dari kasus tersebut, yang hampir terjadi tumpahan minyak oleh kapal Venezuela yang melewati Teluk Paria di Kepulauan Karibia. Dan hal itu dapat merusak lingkungan dan juga ekosistem di laut. Nah, dari deskripsi sedikit tentang kasus ini, apa fokusan masalahnya, kita akan langsung menganalisis regulasi apa saja sih yang dilanggar oleh kapal tersebut, kapal dari Venezuela tersebut yang telah membawa jutaan galon minyak. Yang pertama itu ada konvensi tentang polusi laut oleh minyak ataupun MARPOL. Nah, MARPOL 73/78 Aneks 1. Dalam MARPOL 73/78 Aneks 1 itu melarang pembuangan minyak laut kecuali dalam konteks tertentu yang diizinkan. Nah, dalam kasus yang kapal Venezuela ini diduga melanggar konvensi ini karena dengan membawa minyak dalam kondisi yang tidak aman, dalam kondisi kapal yang tidak aman, sehingga berisiko dapat tumpah ke laut. Dan selanjutnya itu melanggar MARPOL lagi ataupun konvensi polusi laut oleh minyak 73/78 Aneks 5 yang mengatur tentang pembuangan sampah dari kapal termasuk minyak. Nah, dalam kasus ini kapal Venezuela itu diduga melanggar konvensi ini dengan tidak membuang sampah dengan benar. Dan selanjutnya itu ada konvensi hukum laut Perserikatan Bangsa-Bangsa ataupun yang lebih dikenal dengan UNCLOS 1982. Nah, UNCLOS juga pastinya telah mengatur apalagi mengenai tentang lautan, yaitu konvensi hukum laut yang paling terkenal. Itu ada di pasal 211 dalam UNCLOS itu menetapkan kewajiban negara untuk mencegah pencemaran laut dari kapal. Nah, Venezuela sebagai negara bendera kapal itu diduga melanggar kewajiban ini dengan tidak memastikan kapal dalam kondisi aman dan aman untuk berlayar dan tidak membuang sampah dengan benar. Kemudian juga dalam UNCLOS pasal 194 itu memberikan hak kepada negara-negara pesisir untuk mengambil tindakan terhadap kapal yang mencemari laut di wilayah perairannya, seperti Trinidad dan Tobago. Sebagai negara pesisir yang terkena dampak pencemaran, berhak mengambil tindakan terhadap kapal Venezuela. Jadi dalam jurisdiksinya itu udah terkena di wilayah Trinidad dan Tobago yang terkena dampak dari kapal Venezuela yang membawa jutaan galon minyak tadi yang hampir tumpah ke laut. Dan selanjutnya itu dalam kasus ini juga melanggar hukum nasional. Yang pertama itu hukum positif di Venezuelanya. Nah, karena Venezuela itu memiliki hukum nasional sama seperti Indonesia, setiap negara itu memiliki hukum masing-masing, namanya hukum positif yang digunakan di suatu negara. Nah, Venezuela ini kan memiliki hukum nasional yang melanggar pencemaran laut gitu. Jadi kapal yang diduga berbendera Venezuela ini juga telah melanggar hukum ini dengan membawa minyak dalam kondisi sekali lagi tidak aman, kondisi kapal yang tidak aman, sehingga beresiko tinggi untuk tumpah ke laut. Selanjutnya hukum positif Trinidad dan Tobago. Nah, Trinidad dan Tobago ini merupakan yurisdiksi wilayah yang terkena dampak dari
pelayaran kapal yang membawa jutaan ton minyak tadi. Nah, jadi mereka juga dapat menuntut dengan regulasi ataupun hukum positif mereka. Nah, Trinidad dan Tobago itu memiliki hukum nasional juga yang melanggar pencemaran di laut. Nah, kapal Venezuela yang berbendera Venezuela ini kan diduga melanggar hukum ini dengan mencemari laut di wilayah perairan Trinidad dan Tobago. Selanjutnya, pelanggaran lainnya. Yang pertama itu pelanggaran terhadap standar keselamatan maritim internasional ataupun yang disingkat ISM Code. Dan ISM Code ini mengatur tentang manajemen keselamatan kapal. Kapal yang berbendera Venezuela ini diduga melanggar ISM Code ini dengan tidak memastikan kapal dalam kondisi aman dan siap berlayar, dan juga tidak memiliki prosedur yang memadai untuk mencegah tumpahan minyak ke laut. Dan juga dalam kasus ini pelanggaran lainnya itu pelanggaran terhadap hukum perlindungan lingkungan. Nah, Venezuela dan Trinidad serta Tobago mungkin memiliki hukum nasional yang melanggar pencemaran lingkungan. Sama seperti Indonesia juga punya undang-undang terhadap UU PPLH. Nah, jadi setiap negara itu pasti udah punya konvensi, udah punya regulasi terhadap hal-hal yang akan diatur dalam negaranya itu. Jadi kapal berbendera Venezuela ini juga diduga melanggar hukum tersebut dengan mencemari laut dan berpotensi membahayakan flora dan fauna di laut tersebut. Nah, penting juga untuk dicatat bahwa penentuan pelanggaran hukum secara pasti memerlukan investigasi dan analisis lebih lanjut terhadap fakta-fakta yang terjadi. Nah, dampak sendiri dari pencemaran laut itu apa sih? Nah, pencemaran laut akibat tumpahan minyak dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap lingkungan dan ekonomi. Antara pertamanya itu ya kerusakan ekosistem laut yang paling parah. Minyak itu dapat mencemari air laut, membunuh flora dan fauna, dan mengganggu rantai makanan. Dan juga itu dapat membuat keseimbangan ekosistem di dalam laut itu terganggu. Selanjutnya itu pencemaran pantai. Nah, minyak dapat mencemari pantai yang dapat mengganggu aktivitas wisata dan rekreasi. Dan pastinya berdampak kepada ekonomi jika terjadi tumpahan minyak itu di kawasan pariwisata. Hal tersebut sangat merugikan pada negara yang terkena dampak. Itu tuh kerugian ekonomi juga. Pencemaran laut dapat menyebabkan kerugian ekonomi juga bagi para nelayan, industri pariwisata tadi, dan sektor lainnya. Nah, solusi yang dapat ditawarkan itu apa sih untuk kasus ini? Nah, solusi yang dapat ditawarkan dalam kasus kapal Venezuela di Teluk Paria ini perlu ditangani pastinya dengan sangat serius dan intens ya, untuk mencegah pencemaran laut lebih lanjut dan untuk memastikan keadilan bagi para pihak yang terkena dampak. Beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan atau dapat diberikan yang pertama itu adalah investigasi. Nah, melakukan investigasi menyeluruh itu sangat perlu dilakukan untuk menentukan penyebab insiden dari pihak yang bertanggung jawab. Selanjutnya itu ada penuntutan. Nah, negara-negara yang terkena dampak tadi seperti Tobago dan Trinidad itu dapat melakukan atau melakukan tuntutan kepada negara ataupun kepada negara yang pemilik kapal tersebut. Di sini yang pemilik kapal itu adalah negara berbendera Venezuela. Dan kita dapat melakukan tuntutan ini ke pengadilan internasional atau di pengadilan nasional. Selanjutnya dapat melakukan negosiasi. Nah, negara-negara yang terkena dampak seperti Tobago tadi dapat melakukan negosiasi terhadap dampak pencemaran dengan kapal berbendera Venezuela untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan. Soalnya itu ada pencegahan ya. Pencegahannya itu dapat berupa langkah-langkah yang dapat diambil itu seperti langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencegah tumpahan minyak di masa depan seperti memperkuat peraturan keselamatan maritim dan meningkatkan kesadaran terhadap pencemaran laut. Nah, pencegahan pencemaran laut adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya negara pemilik kapal ataupun negara yang terkena dampak. Jadi itu adalah tanggung jawab bersama semua negara dan organisasi internasional. Dengan melakukan kerjasama dan membuat perjanjian internasional, kita dapat melindungi laut dan memastikan kelestariannya untuk generasi mendatang. Sekian pembahasan dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.